1 Petrus pasal 1 ayat 1-25. Petrus, seorang Rasul Yeshua HaMasiah, kepada yang terpilih yang mengembara di diaspora Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia dan Bitinia. Berdasarkan prapengetahuan Elohim Bapa, dalam pengudusan roh menuju ketaatan dan percikan darah Yeshua HaMasiah. Anugerah dan damai sejahtera kiranya dilipat gandakan bagi kamu. Terberkatilah Elohim dan Bapa Tuhan kita Yeshua HaMasiah yang sesuai dengan rahmat-Nya yang berlimpah telah melahirkan kita kembali ke dalam pengharapan yang hidup melalui kebangkitan Yeshua HaMasiah dari antara orang mati. Ke dalam warisan yang tak dapat binasa dan tidak bercela dan tak dapat pudar, yang tersedia bagi kamu di surga. Yang oleh kuasa Elohim tetap dipelihara melalui iman menuju keselamatan yang siap untuk disingkapkan pada saat terakhir. Yang di dalamnya kamu bergembira sekalipun sekarang untuk seketika perlu didukacitakan oleh berbagai pencobaan. Supaya ujian imanmu yang jauh lebih berharga daripada emas yang dapat binasa meski diuji melalui api boleh didapati sebagai pujian dan kehormatan dan kemuliaan pada waktu penyingkapan Yeshua HaMasiah. Yang meskipun belum melihat, kamu mengasihinya, di dalam Dia, yang meskipun sekarang belum nampak, namun dengan percaya kamu bersukaria dengan sukacita yang tak terungkapkan dan dimuliakan. Karena mencapai tujuan akhir imanmu, keselamatan jiwa-jiwa. Berkenaan dengan keselamatan itulah, para nabi yang bernubuat perihal anugerah bagi kamu, mereka telah menyelidiki dan berusaha memeriksa. Dengan memeriksa terhadap apa atau pada waktu seperti apa roh HaMasiah yang ada dalam diri mereka akan menjelaskan apa yang dipersaksikan sebelumnya mengenai penderitaan HaMasiah dan kemuliaan sesudahnya. Kepada mereka hal itu sudah disingkapkan, bahwa bukan bagi diri mereka sendiri, melainkan bagi kita mereka melayani hal-hal yang sama, yang sekarang diberitahukan kepada kamu melalui mereka yang menginjili kamu dalam Roh Kudus yang telah diutus dari surga, yang terhadap hal-hal itu para malaikat berhasrat untuk menyelidikinya. Karena itu, dengan mengencangkan ikat pinggang pengertianmu, sambil menenangkan diri, berharaplah sepenuhnya pada anugerah yang dibawa kepadamu dalam penyingkapan Yeshua HaMasiah. Sebagaimana anak-anak penurut yang tidak menyelaraskan diri dengan hasrat-hasrat dalam kebodohanmu sebelumnya. Sebaliknya, sebagaimana Dia yang telah memanggil kamu itu kudus, kamu sendiri pun hendaklah menjadi kudus dalam setiap tingkah laku. Sebab telah tertulis, hendaklah kamu menjadi kudus, karena Aku adalah kudus. Dan jika kamu memanggil Bapa, Dia yang tanpa pandang muka menghakimi sesuai dengan perbuatan tiap-tiap orang, jalanilah waktu pengembaraanmu itu dengan rasa hormat. Karena mengetahui bahwa kamu sudah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang diwariskan oleh leluhurmu, bukan dengan barang yang fana, perak ataupun emas, melainkan dengan darah HaMasiah yang mahal, bagaikan darah anak domba yang tanpa cacat dan tanpa noda, yang sebenarnya telah dikenal lebih dulu sebelum permulaan dunia, tetapi baru dinyatakan pada masa yang terakhir demi kamu. Yang melalui Dia percaya kepada Elohim yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan telah memberikan kemuliaan kepadanya sehingga iman dan pengharapanmu adalah kepada Elohim. Setelah memurnikan jiwamu dalam ketaatan akan kebenaran melalui roh di dalam kasih persaudaraan yang tulus dari hati yang murni, hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi. Karena telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang dapat binasa, melainkan yang tidak dapat binasa, melalui firman Elohim yang hidup dan yang tinggal tetap sepanjang masa. Sebab, semua makhluk seperti rumput dan segala kemuliaan manusia seperti bunga rumput, rumput menjadi kering, bunganya pun gugur. Namun,
Firman Yahweh tinggal tetap sepanjang masa. Dan inilah firman yang diberitakan kepada kamu. 1 Petrus pasal 2 ayat 1-25. Oleh karena itu, dengan menyingkirkan setiap kejahatan dan setiap tipu muslihat dan kemunafikan dan iri hati dan semua perkataan jahat. Seperti bayi yang baru lahir, hendaklah kamu mengingini susu murni yang firmani, supaya kamu dapat dipertumbuhkan di dalamnya. Jika memang kamu telah mengecap bahwa Tuhan itu baik, yang kepadanya kamu hampiri, batu yang hidup, yang sesungguhnya telah ditolak oleh manusia, tetapi di hadapan Elohim terpilih, berharga. Kamu sendiri juga, sebagai batu-batu yang hidup, kamu sedang dibangun sebagai rumah rohani, imamat yang kudus untuk mempersembahkan kurban-kurban rohani yang berkenan kepada Elohim melalui Yeshua HaMasyiah. Karena hal itu pun tercantum di dalam kitab suci, lihatlah, aku meletakkan di Sion batu penjuru utama yang terpilih, yang berharga, dan orang yang percaya kepadanya sekali-kali tidak dipermalukan. Jadi, bagi kamu yang percaya adalah kehormatan, tetapi bagi yang tidak percaya, batu yang telah mereka, para pembangun itu, tolak, batu itu telah dijadikan sebagai kepala penjuru. Dan batu sandungan serta karang penghalang. Mereka yang tersandung adalah yang tidak percaya kepada firman, dan untuk itulah mereka telah ditempatkan. Namun, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat dalam pemeliharaan, supaya kamu memberitakan kebajikan Dia yang telah memanggil kamu dari kegelapan ke dalam terang-Nya yang menakjubkan. Yang dahulu bukan umat, tetapi sekarang umat Elohim, yang tidak pernah dirahmati, tetapi sekarang telah dirahmati. Hai yang terkasih, aku menasihati kamu sebagai orang-orang asing dan yang mengembara, supaya menjauhi hasrat-hasrat kedagingan yang berperang melawan jiwa. Dengan menjaga perilakumu yang baik di antara bangsa-bangsa lain, supaya dalam apa yang mereka fitnahkan tentang kamu sebagai pembuat kejahatan, setelah mengamati dari perbuatan-perbuatan baik, mereka dapat memuliakan Elohim pada hari penilikan. Selanjutnya, tundukkanlah dirimu karena Tuhan, kepada setiap peraturan buatan manusia, baik kepada raja sebagai yang berkuasa, maupun kepada para gubernur sebagai yang diutus olehnya, di satu sisi untuk pembalasan bagi yang berbuat jahat, di sisi lain pujian bagi yang berbuat baik. Sebab, demikian inilah kehendak Elohim, melakukan yang baik untuk membungkam kebodohan orang-orang yang tidak berpengetahuan. Dan selaku orang-orang merdeka, janganlah seperti orang yang memakai kemerdekaan sebagai tudung kejahatan, melainkan seperti hamba-hamba Elohim. Hormatilah semua orang, cintailah persaudaraan, takutlah akan Elohim, hormatilah raja. Para pelayan rumah tangga haruslah tunduk kepada para majikan dengan segenap rasa takut, bukan hanya kepada yang baik dan lembut, tetapi juga kepada yang keras. Sebab inilah anugerah, jika karena kesadaran akan Elohim seseorang menanggung duka cita dengan menderita ketidakadilan. Sebab apakah kemasyurannya, jika kamu tabah ketika ditinju karena berbuat dosa? Tetapi jika kamu tabah ketika menderita karena berbuat baik, inilah anugerah di hadapan Elohim. Sebab, untuk itulah kamu telah dipanggil, karena HaMasyiah pun telah menderita ganti kita dengan meninggalkan teladan bagi kita, sehingga kamu dapat mengikuti jejaknya. Dia yang tidak melakukan dosa, tidak pula ditemui tipu muslihat pada mulutnya. Yang ketika dicaci maki, dia tidak mencaci maki kembali, ketika menderita, dia tidak mengancam, melainkan dia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil.
Dia sendirilah yang telah menanggung dosa-dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib supaya dengan mati terhadap dosa, kita dapat hidup dalam kebenaran Dialah yang oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Sebab kamu dahulu seperti domba yang tersesat, tetapi sekarang kamu sudah dikembalikan kepada Gembala dan Penilik jiwamu. 1 Petrus pasal 3 ayat 1-22. Sama seperti itu, para istri hendaklah tunduk kepada suaminya sendiri, supaya apabila ada juga yang tidak percaya kepada firman, mereka dapat dimenangi tanpa perkataan melalui perilaku para istri. Setelah memerhatikan perilakumu yang murni dengan rasa takut, yaitu kamu, yang dandanannya bukan secara lahiriah, dengan kepang-kepang rambut dan dengan perhiasan emas atau pakaian mewah, melainkan manusia batiniah, yang tersembunyi dalam ketidakbinasaan, yaitu roh yang lemah lembut dan tenang, yang sangat berharga di hadapan Elohim. Sebab demikian jugalah wanita-wanita kudus dahulu, yang berharap kepada Elohim, mereka mendandani diri mereka sendiri dengan tunduk kepada suami mereka masing-masing. Sebagaimana Sarah telah menaati Abraham dengan memanggilnya Tuan, yang baginya kamu telah dijadikan anak-anak untuk melakukan yang baik, bahkan dengan tanpa takut ancaman apapun. Sama seperti itu pula, hai para suami, hiduplah bersama dalam kebijaksanaan, seraya menunjukkan rasa hormat kepada istri seperti kepada bejana yang lebih lemah dan selaku teman pewaris anugerah kehidupan sehingga doa-doamu tidak terhalang. Dan akhirnya, hendaklah semuanya sepikiran, seperasaan, sekasih persaudaraan, lemah lembut, bersahabat. Tidak membalas kejahatan ganti kejahatan, atau caci maki ganti caci maki, melainkan sebaliknya saling memberkati, karena mengetahui bahwa untuk itulah kamu telah dipanggil, supaya kamu dapat mewarisi berkat. Sebab, siapa yang ingin mencintai kehidupan dan melihat hari-hari yang baik, biarlah ia mengekang lidahnya dari yang jahat, dan bibirnya agar tidak membicarakan tipu muslihat. Biarlah dia berbalik dari yang jahat dan melakukan yang baik, biarlah dia mencari perdamaian dan mengejarnya. Sebab mata Yahweh ada atas orang benar dan telinganya tersedia bagi permohonan mereka, tetapi wajah Yahweh melawan orang yang berbuat jahat. Dan siapakah yang akan menjahati kamu jika kamu menjadi para peneladan apa yang baik? Namun jika kamu menderita juga karena kebenaran, berbahagialah dan janganlah kamu takuti ancaman mereka, bahkan jangan dapat digelisahkan. Tetapi kuduskanlah Yahweh, Elohim, dalam hatimu dan siap sedialah selalu dengan kata-kata pembelaan terhadap setiap orang yang menanyai kamu tentang firman pengharapan yang ada padamu, dengan lemah lembut dan hormat. Dengan menjaga hati nurani yang baik, supaya dalam apa yang mereka dapat fitnahkan tentang kamu sebagai pembuat kejahatan, mereka dapat dipermalukan karena mereka melecehkan perilakumu yang baik dalam Hamasiah. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika kehendak Elohim menghendakinya daripada karena berbuat jahat. Sebab, supaya dia dapat mendekatkan kita kepada Elohim, Hamasiah pun telah menderita satu kali karena dosa-dosa yang benar ganti yang tidak benar yang memang telah dibunuh secara jasmani namun telah dihidupkan secara rohani. Secara itu pula dia telah mengumumkan, tatkala pergi kepada roh-roh yang ada di dalam penjara, yang pernah tidak taat ketika suatu saat kepanjang sabaran Elohim menanti pada zaman Nuh dengan dipersiapkannya sebuah bahtera, yang kedalamnya hanya sedikit, yaitu 8 jiwa, telah diselamatkan dari air. Dan serupa dengannya, apa yang sekarang menyelamatkan kita, baptisan, itu bukanlah penghapusan kotoran jasmani melainkan permohonan hati nurani yang baik kepada Elohim, melalui kebangkitan Yeshua Hamasiah.
yang setelah diangkat ke surga, dia ada di sebelah kanan Elohim, karena malaikat-malaikat dan otoritas-otoritas serta kuasa-kuasa sudah ditaklukkan kepadanya. 1 Petrus pasal 4 ayat 1-19. Jadi, karena Hamasiah telah menderita secara jasmani demi kita, maka kamu pun kenakanlah pikiran yang sama, sebab orang yang telah menderita secara jasmani, dia telah terhenti dari dosa. Ia tidak lagi menurut hasrat manusia, sebaliknya menghidupi waktu yang tersisa ini secara jasmani dalam kehendak Elohim. Sebab, cukuplah bagi kita waktu kehidupan yang sudah berlalu untuk mengerjakan kehendak bangsa-bangsa, ketika berjalan dalam rangsangan badani, hasrat, kemabukan, pesta makan, pesta minum dan penyembahan berhala yang terlarang. Yang olehnya mereka terperangah seraya menghujat, karena sekarang kamu tidak turut serta dalam luapan ketidaksenonohan yang sama. Merekalah yang akan memberikan pertanggungjawaban kepada Dia yang siap menghakimi yang hidup dan yang mati. Sebab untuk itu pulalah Injil telah diberitakan di antara yang mati, supaya di satu sisi mereka dapat dihakimi secara jasmani sebagai manusia, tetapi di sisi lain mereka dapat hidup secara rohani seperti Elohim. Dan, akhir segala sesuatu sudah dekat. Karena itu hendaklah kamu jernih dalam berpikir dan hendaklah kamu berjaga-jaga dalam doa. Dengan memelihara kasih yang menyala-nyala di antara kamu sendiri bahkan di hadapan semua orang, karena kasih menutupi banyak dosa. Ramah tamah seorang terhadap yang lain dengan tanpa persungutan. Sebagaimana setiap orang telah menerima karunia untuk melayani hal yang sama di antara mereka sendiri selaku para penatalayan yang baik dari berbagai anugerah Elohim. Jika seseorang berbicara, biarlah itu seperti perkataan-perkataan Elohim. Jika seseorang melayani, biarlah itu keluar dari kekuatan yang Elohim salurkan, supaya dalam segala hal Elohim dapat dipermuliakan melalui Yeshua Hamasiah. Bagi Dialah kemuliaan dan kekuasaan sampai selama-lamanya. Amin. Hai yang terkasih, di antara kamu janganlah ada yang dikejutkan oleh nyala api yang mendatangkan pencobaan ke atasmu, seperti ada sesuatu yang aneh sedang terjadi padamu. Sebaliknya, sejauh kamu bersekutu dalam penderitaan Hamasiah, bersukacitalah, supaya kamu pun dapat bersukacita sambil bersukaria pada saat penyingkapan kemuliaannya. Sekiranya kamu dicela dalam nama Hamasiah, berbahagialah. Sebab roh kemuliaan yaitu roh Elohim sedang berdiam atasmu. Memang menurut mereka dia sedang dihujat, tetapi menurut kamu dia sedang dimuliakan. Karenanya, janganlah ada seseorang di antara kamu yang menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau yang berbuat jahat, atau sebagai penggerecok orang lain. Tetapi jika sebagai orang Kristen, biarlah dia tidak merasa malu, sebaliknya biarlah dia mempermuliakan Elohim dalam perkara itu. Sebab, ini saatnya untuk memulai penghakiman dari bait Elohim. Dan jika pertama-tama dari kita, bagaimanakah akhirnya dengan mereka yang tidak taat kepada Injil Elohim? Dan, jika orang benar dengan susah payah diselamatkan, di manakah orang fasik dan orang berdosa akan nampak? Karena itu pula, mereka yang menderita seturut kehendak Elohim, biarlah mereka menyerahkan jiwa mereka sendiri dalam perbuatan baik, sebagaimana kepada Pencipta yang setia. 1 Petrus pasal 5 ayat 1-14. Aku, sesama tua-tua dan saksi penderitaan Hamasiah serta sekutu kemuliaan yang akan segera disingkapkan, menasihati para tua-tua di antara kamu. Gembalakanlah kawanan domba Elohim yang ada di antara kamu dengan meniliknya tanpa terpaksa, melainkan dengan kerelaan, dan tanpa mencari keuntungan, melainkan dengan ketulusan.
Juga bukan seperti yang menjalankan kekuasaan atas kumpulan itu, melainkan dengan menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka pada waktu Gembala Agung dinyatakan, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak akan pudar. Demikian juga hendaklah yang muda-muda menundukkan diri kepada para tua-tua. Dan semuanya, dengan saling menundukkan diri seorang terhadap yang lain, kenakanlah kerendahan hati. Sebab Elohim menentang orang-orang yang takabur, tetapi Dia memberi anugerah kepada orang-orang yang rendah hati. Selanjutnya, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Elohim yang kuat supaya Dia meninggikan kamu pada waktunya. Sambil memasrahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, karena Dia sendiri yang memedulikan kamu. Sadarlah, berjaga-jagalah, karena musuhmu, si Satan, berjalan sambil mengaum seperti singa, untuk mencari seseorang yang dapat ia telan. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, karena mengetahui bahwa penderitaan yang sama yang ada di dunia sedang digenapkan dalam persaudaraanmu. Dan Elohim segala anugerah, yang telah memanggil kita ke dalam kemuliaan kekalnya di dalam Hamasiah Yeshua, kiranya Dia sendiri akan memulihkan, meneguhkan, menguatkan, mengukuhkan kamu, setelah sedikit menderita. Bagi Dialah kemuliaan dan kekuasaan sampai selama-lamanya. Amin. Melalui Silvanus, saudara yang setia kepadamu sebagaimana aku menganggapnya, aku telah menulis dengan singkat untuk menasihati dan memberi kesaksian ini yang di dalamnya kamu telah berdiri teguh supaya menjadi anugerah yang sejati dari Elohim. Yang turut terpilih di Babylon menyalami kamu, juga Markus anakku. Salamilah seorang terhadap yang lain dengan ciuman kasih. Damai sejahtera bagi kamu semua yang ada di dalam Hamasiah Yeshua. Amin.